Semangat pagi. Berjumpa lagi channel Karta Macan, channel yang mempelajari tentang video pembelajaran matematika. Kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pembahasan soal-soal mengenai limit fungsi aljabar. Baik, kita langsung saja pada soal pertama. Limit 2x kuadrat kurang 5x kurang 7 untuk x mendekati 1. Di sini setiap menemukan soal limit itu selalu pertama-tama kita substitusi dulu. Nah, oke, kita mulai saja untuk soal pertama. Kita substitusi, ganti x nya dengan 1, berarti 2 kali 1 pangkat 2 kurang 5 kali 1 kurang 7, berarti 2 kurang 5 kurang 7, karena 2 kali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 itu 1, 1 kali 2 ya 2, negatif 5 ke 1 ya negatif 5, ini kurang 7. Nah, 2 kurang 5 itu negatif 3, negatif 3 kurang 7 berarti negatif 10. Nah, ini tidak menghasilkan 0 per 0, sehingga ini merupakan hasil dari limit 2x kuadrat kurang 5x kurang 7 untuk x mendekati 1. Oke, kita lihat soal kedua. Limit x pangkat 3 kurang 4x bahagi 2x pangkat 4 tambah 5x untuk x mendekati negatif 1. Nah, kita substitusi langsung, ganti x nya dengan negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 3 kurang 4 kali negatif 1 bagi 2 kali negatif 1 pangkat 4 tambah 5 kali negatif 1. Nah, negatif 1 pangkat 3 itu berarti negatif 1. Negatif 4 kali negatif 1 berarti tambah 3 bagi, nah negatif 1 pangkat 4 karena pangkatnya itu genap, maka ini hasilnya 1. 2 kali 1 itu 2, terus 5 kali negatif 1 itu berarti 5. Berarti negatif 1 tambah 3 itu 2 bagi 2 kali 2 kurang 5 berarti negatif 3. Positif bagi negatif itu negatif, berarti negatif 2 per 3. Nah, karena hasilnya bukan 0 per 0, maka ini merupakan hasil dari limit tersebut, ya. Mudah ya untuk soal yang kedua. Kita lanjut soal ketiga. Limit x bahagi x kuadrat kurang x untuk x mendekati 0 sama dengan 0 dibagi 0 pangkat 2 kurang 0. Nah, ini berarti 0 bagi 0. Nah, inilah yang namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, karena kita menemukan bentuk tak tentu, maka kita harus menggunakan cara lain. Ya, cara lain apakah dengan menggunakan pemfaktoran atau menggunakan perkalian sekawan. Nah, karena di sini tidak memuat
bentuk akar, maka kita menggunakan pemfaktoran. Nah, berarti saya tulis ulang ya. Limit X bahagi X kuadrat kurang X untuk X mendekati 0. Nah, yang penyebut bisa kita faktorkan. Berarti limit X per, nah ini faktornya sama-sama faktor X, berarti boleh kita keluarkan X-nya. X kali X kuadrat bahagi X, berarti sisa X. Negatif X bahagi X berarti kurang 1 untuk X mendekati 0. Nah, ini sama-sama memuat X, maka boleh kita coret, artinya X bagi X itu 1. Nah, berarti sisa didapat limit 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 0. Nah, sekarang kita substitusi X-nya dengan 0. Nah, ketika sudah disubstitusi, maka limitnya ini tidak ada lagi. Berarti kita ganti dengan 1 per 0 kurang 1. Berarti 1 per 0 kurang 1 itu min 1. 1 bahagi min 1 itu berarti negatif 1. Nah, ini bukan 0 per 0 atau bukan merupakan bentuk tertentu, maka ini merupakan hasil dari limit ini. Ya, itu soal nomor 3. Kita lanjut soal keempat. Limit X kuadrat tambah 4X tambah 4 bahagi X kuadrat kurang 3X kurang 10 untuk X mendekati negatif 2. Berarti ganti X-nya dengan negatif 2. Nah, negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 kali negatif 2 tambah 4 bahagi negatif 2 pangkat 2 kurang 3X kurang 10. Nah, negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali negatif 2 itu negatif 8 tambah 4 bagi negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. Ini mohon maaf, sini harusnya negatif 2 ya. Nah, ini negatif 2. Nah, negatif 3 kali negatif 2 itu positif 6, berarti sini tambah 6 kurang 10. Nah, 4 kurang 8 itu negatif 4. Negatif 4 tambah 4 itu 0 bahagi 4 tambah 6 itu 10. 10 kurang 10 juga 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, karena bentuk tak tentu, maka ini tidak boleh 0 per 0, sehingga kita harus menggunakan cara yang lain. Nah, berarti kita menggunakan pemfaktoran. Sehingga saya tulis ulang dulu soalnya. Limit X kuadrat tambah 4X tambah 4 bagi X kuadrat kurang 3X kurang 10
untuk X mendekati negatif 2. Nah, kita lakukan pemfaktoran. Berarti limit, nih perhatikan, koefisien X kuadratnya itu 1, berarti A nya 1. Koefisien X nya itu 4, berarti B nya 4. Konstantanya itu 4, berarti C nya 4. Berarti cari dua buah bilangan yang hasil kalinya 1 kali 4 berarti 4, penjumlahannya itu koefisien X atau B sama dengan 4. Berarti 4 ini faktornya berapa semua? 1, 2, 4. Kan faktor dari 4 yaitu 1, 2, 4. Nah, 1 pasangannya 4. 1 kali 4 itu 4, tapi 1 tambah 4 itu bukan 4. Berarti ini salah. Nah, yang ada itu 2. Berarti 2 kali 2 itu 4, 2 tambah 2, 4. Berarti jawabannya itu adalah 2 kali 2, 2 tambah 2. Sehingga yang pembilang ini menjadi X. Ini positif 2, berarti jadi tambah 2 kali X. Itu juga ini positif 2, berarti jadi tambah 2 bagi. Nah, lanjut yang ini lagi. Yang penyebut A nya itu sama dengan 1, B nya itu negatif 3, C nya negatif 10. Berarti cari dua buah bilangan yang hasil kalinya 1 kali negatif 10, berarti negatif 10. Penjumlahannya itu adalah koefisien X atau yang B nya negatif 3. Nah, kita cari dulu faktornya negatif 10 ini berapa? Faktornya 1, 2, 5, 10. Nah, hasil kalinya negatif, berarti salah satunya negatif. Ya, salah satunya negatif, yang satu negatif, satu positif. Berarti cari yang selisih. Selisihnya 3. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Berarti selisihnya itu 3, itu adalah 2 dengan 5. Nah, sekarang hasil penjumlahnya negatif, berarti bilangan yang besar ini yang negatif. Berarti negatif 5 kali 2, terus negatif 5 tambah 2. Nah, kita lihat negatif 5 kali 2 itu negatif 10, negatif 5 tambah 2 itu negatif 3. Jadi benar, ini dia. Sehingga faktor dari yang penyebut ini menjadi X. Kita lihat ini negatif 5, berarti di sini jadi kurang 5 kali X. Nah, ini positif 2, berarti sini tambah 2 untuk X mendekati negatif 2. Nah, sekarang dari sini kita lihat ada faktor yang sama antara pembilang dengan penyebutnya. Berarti ini X tambah 2 bahagi X tambah 2 itu adalah 1. 1 kali X tambah 2 ya tetap X tambah 2. Berarti sehingga menyisakan X tambah 2 bahagi X kurang 5 untuk X mendekati negatif 2. Nah, untuk X negatif 2 kita substitusi ke X ini, berarti menjadi negatif 2 tambah 2 bahagi negatif 2 kurang 5. Negatif 2 tambah 2 itu adalah 0 bahagi negatif 7. Berarti hasilnya 0.
Jadi kalau hasilnya 0 tuh boleh dalam limit. Ya, yang tidak boleh itu adalah 0 per 0. Ya. Kita lanjut soal ke-5. Nah, kita perhatikan limit X kurang 3 bagi akar dari X kuadrat kurang 9 untuk X mendekati 3. Oke, kita lihat, kita substitusi langsung, ganti X-nya dengan 3, berarti jadi 3 kurang 3 bagi akar dari 3 pangkat 2 kurang 9. 3 kurang 3 itu adalah 0 bagi 3 pangkat 2 itu 9 kurang 9 itu akar dari 0. Itu berarti jadi 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Saya singkat saja, bentuk tak tentu. Nah, karena bentuk tak tentu, maka ini tidak merupakan bukan merupakan hasil dari limit ini. Sehingga kita harus menggunakan cara yang lain. Saya tuliskan ulang. Limit X kurang 3 bagi akar dari X kuadrat kurang 9 untuk X mendekati 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk akar, maka kita gunakan perkalian sekawannya. Kalikan yang ini, sekawan ini. Sekawan ini apa? Ya sama. Akar dari X kuadrat kurang 9. Kenapa bukan tambah, Pak? Karena ini tanda kurang ini berada di akar ini. Kecuali kurang ini berada di luar akar, ya maka menjadi tambah. Akar dari X kuadrat kurang 9 sama dengan, nah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti X kurang 3 kali akar X kuadrat kurang 9 bagi, nih, bilang akarnya, berarti jadi X kuadrat kurang 9. Nah, ingat, untuk A kuadrat kurang B kuadrat, ini faktornya A tambah B, A kurang B, ya. Sehingga faktor untuk penyebut ini menjadi limit X kurang 3 kali akar X kuadrat kurang 9 bagi X tambah 3 kali X kurang 3. Ini sama-sama ada X kurang 3 nih. Jadi X kurang 3 bagi X kurang 3 itu adalah 1. 1 kali ini ya sama. Berarti menyisakan limit akar dari X kuadrat kurang 9 bagi X tambah 3 untuk X mendekati 3. Nah, sekarang kita substitusi, ganti X-nya dengan 3, berarti akar 3 kuadrat kurang 9 bagi 3 tambah 3. Nah, 3 pangkat 2 9, 9 kurang 9 0, 0 per 6, di hasilnya 0. Mudah ya. Soal ke-6 kita lanjutkan, masih bentuk limit. Jadi tidak semerta-merta langsung kita kalikan sekawannya. Sama dengan limit ganti X nya dengan 0, berarti 0 kuadrat
tambah 3 kurang 2 bagi 0 kuadrat kurang 0 kurang 2 untuk X mendekati 0. Itu berarti menjadi 0 pangkat 2 0. Mohon maaf, ini sudah tidak ada limitnya ya karena sudah disubstitusi. Oke, 0 pangkat 2 itu 0, 0 tambah 3 ya 3, berarti akar 3 kurang 2 bagi negatif 2, karena 0 kurang 2 ya negatif 2, berarti menghasilkan negatif akar 3 tambah 2/2. Nah, ini bukan menghasilkan 0 per 0, berarti ini merupakan hasil dari limit yang di atas. Mudah ya? Ini sangat mudah. Kita lanjutkan soal nomor 7. Diketahui limit fx untuk x mendekati 3 sama dengan 1 dan limit gx untuk x mendekati 3 itu sama dengan 4. Tentukan limit fx tambah gx untuk x mendekati 3. Ini bukan 0 ya, tapi mendekati 3. Ini mendekati 3. Oke, kita cari penyelesaiannya. Itu limit fx tambah gx untuk x mendekati 3. Nah, ini berdasarkan sifat penjumlahan atau pengurangan pada limit. Ini limitnya bisa masuk, jadi limitnya di masing-masing dilimitkan, sehingga ini menjadi limit fx untuk x mendekati 3 ditambah limit gx untuk x mendekati 3 ya, sehingga menghasilkan, nah, limit fx untuk x mendekati 3 itu adalah 1 ditambah limit gx untuk x mendekati 3 itu adalah 4, sehingga menghasilkan 5. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Diketahui limit fx untuk x mendekati 3 itu sama dengan 12 dan limit gx untuk x mendekati 3 itu sama dengan 3. Tentukan limit akar dari f kuadrat x per 2gx untuk x mendekati 3. Langsung kita cari penyelesaiannya. Limit akar dari f kuadrat x bahagi 2gx untuk x mendekati 3. Ini limitnya masuk, berarti akar limit f kuadrat x per 2gx untuk x mendekati 3. Nah, ini bisa masing-masing dilimitkan, berarti akar limit f kuadrat x untuk x mendekati 3 bagi limit 2gx untuk x mendekati 3. Nah, ini f kuadrat, maka bisa fx-nya dilimitkan baru dikuadratkan, berarti sama dengan akar dari limit fx untuk x mendekati 3 berpangkat 2 bahagi, ini konstantanya yang 2 boleh keluar, berarti 2 kali
limit Gx untuk X mendekati 3. Nah, kita tahu sendiri limit X untuk X mendekati 3 itu 12. Berarti 12 pangkat 2 bahagi 2 kali limit Gx. X mendekati 3 itu 23. Berarti akar dari 12 pangkat 2 144 bahagi 6. Itu berarti menjadi akar dari 144 bagi 6. 14 bagi 6 itu 2, sisa 2. 24 bagi 6 itu adalah 4. Maka ini boleh disederhanakan. Cari dua buah bilangan yang hasil kalinya 24, tapi salah satunya bisa diakarkan. Berarti 4 kali 6. Berarti akar 4 kali akar 6. Berarti 2 akar 6. Itulah, demikian tadi pembahasan soal-soal yang sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dan dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai limit. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi. Made this here with all the ice on it.